Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan kali ini gue lagi nggak riding, gue juga lagi nggak di sebelah motor. Tapi gue mau nge-review tentang sebenarnya gue bikin video ini pakai kamera apa sih gitu kan, pakai video apa sih. Mungkin banyak yang nanya kan, waktu itu di vlog-vlog gue sebelumnya banyak banget yang nanya, bang pakai kamera apa bang pakai kamera apa, belinya di mana. Nah jadi kali ini gue mau langsung aja deh gue review aja tentang kamera yang gue pakai untuk gue motovlogkan, bikin video. Nah jadi kamera yang gue pakai itu adalah langsung aja, nah ini nih guys, nih yaitu Insta360 One R ya. Jadi ini sebenarnya nggak keluaran terbaru ya. Keluaran terbarunya udah ada Insta360 One X2 kalau nggak salah. Ini sebelumnya yaitu Insta360 One R. Nah kamera ini menurut gua unik banget guys ya. Unik banget karena kenapa? Karena ini tuh kayak apa ya, modular gitu guys. Jadi kayak lo bisa nyusun kamera ini jadi kayak puzzle. Nah jadi kayak gini guys ya. Jadi kalau ini gue udah gue unbox ya, karena kan kameranya gue pakai buat motovlog, bikin ngevlog, bikin video macam-macam. Jadi intinya isi di dalamnya itu adalah yang pastinya unitnya. Nah jadi di dalamnya itu lo udah nggak perlu pusing-pusing nyari casingnya, karena sebenarnya dia sudah dapet case-nya. Nah jadi contohnya kameranya seperti ini ya. Gue buka dulu kameranya kayak gini ya. Yang gue maksud dia modular, dia kayak Lego adalah dia bisa dicopot-copot. Misalkan gue lagi mau nyopot baterainya bisa dicopot. Bahkan gak cuma baterainya, modulnya pun bisa gue copot nih. Hap. Oh jadi balokan gini guys. Lo dapet nih mesinnya, ini lo dapet lensanya, lo dapet baterainya, terus lo dapet casingnya ya. Ini casingnya lo dapet. Nah cuman di sini gue udah nambahin aksesoris, yaitu lens guardnya ya. Jadi lens guardnya depan belakang, karena lagi-lagi sesuai judulnya ini adalah Insta360. Jadi punya dua lensa, depan dan belakang. Nah jadi dia pelindungnya, kacanya ada dua tuh, depan dan belakang ya. Jadi untuk casingnya nanti casingnya itu nggak dapet pelindung kacanya, jadi lo mesti beli terpisah. Ini cara nyopotnya gimana ya? Oke, nah jadi lo beli kacanya terpisah, nggak jadi satu. Nah ini lo bisa beli terpisah. Nanti gue kasih tahu harga aksesorisnya ya. Jadi lo dapet casingnya seperti ini. Terus mounting lain-lainnya lah. Nah tapi uniknya karena punya gue ini adalah Insta360 One R yang Twin Edition. Jadi dia dapat satu modul kamera lagi. Nah jadi modulnya kayak gini guys. Nah gue ambil. Nah lo dapet satu modul lagi guys. Jadi modulnya itu kamera GoPro biasa ya. Nah jadi ibaratnya lo punya kamera 360, tapi lo juga punya kamera yang kayak GoPro. Jadi ini yang uniknya Insta360 One R. Jadi makanya pada saat dia ngeluarin produk ini, gue langsung tertarik dan gue pengen beli akhirnya guys. Jadi lo bayangin misalkan lo lagi pengen pakai kamera GoPro gitu ya, ya udah lo tinggal pasang aja ke mesin, yang mana mesinnya nih. Nah tinggal di pasang seperti Lego, terus masukin ke baterainya. Nah oke, nah jadi deh kamera GoPro. Nah tapi kan layarnya di belakang nih ya. Nah sekarang lo pengen bikin kayak selfie, jadi lo bisa ngeliat diri lo sendiri, tinggal dirubah lagi. Jadi baterainya gue copot lagi, terus kameranya gue tuker, tinggal dibalik. Sekarang lo bisa dapet kamera yang layarnya ngadep ke depan. Jadi pada saat lo nyalain, lo pengen lihat footage-nya seperti apa ya. Ini jadi pas nyala tuh ya, lo bisa ngeliat diri lo sendiri ya kan. Tuh jadi lo bisa lihat
gambar lo ada ibaratnya kayak lo inilah bisa selfie lah gitu ibaratnya guys. Nah, jadi untuk kamera yang modul yang modul yang kayak GoPro gini guys, yang dia cuma kamera wide doang, dia bisa ngerekam sampai 4K 60 fps guys ya. Sisanya lo bisa atur-atur lah ya, misalkan ISO, terus ya macam-macam lah. Tapi gue jarang banget pakai fitur itu, gue lebih seneng pakai mode auto ya. Jadi gue gak akan ngebahas, dan gue juga jarang pakai yang modul yang ini, bahkan nggak pernah lah bisa gue bilang begitu. Nah, yang sebenarnya mau gue bahas, yang mau gue review adalah modul 360-nya ya, karena kan ngapain lo beli Insta360 tapi yang dipakai malah modul biasanya. Jadi yang dipakai justru menurut gue yang paling menarik dari Insta360 One R itu adalah modul 360-nya ini guys ya. Jadi daya tarik utama dari si Insta360 One R itu adalah ya ini, modul 360-nya yang banyak yang bilang katanya bagus banget, ini banget lah, kece banget lah, dan gue setuju banget ya. Jadi lagi-lagi seperti biasa, tinggal lo copot aja, lo pasang modul 360-nya gitu kan. Kebalik. Nah, tinggal lo pasang modul 360-nya, pasangin baterai lagi, jadi deh kamera 360. Nah, kamera 360 ini bisa ngerekam sampai resolusi yang lebih besar dari yang 4K tadi guys. Dia bisa sampai, lo bisa lihat di sini, 5,7K dengan frame rate 30 fps maksimal ya. Dia bisa diturunin sampai 25 fps, 24 fps gitu ya guys. Nah, jadi bisa sampai 5,7K ya. Itu gede banget resolusinya, tapi maksimal 30 fps. Nah, gitu guys. Nah, terus mungkin banyak yang bertanya, gimana sih kualitas dari rekaman dari Insta360 One R menggunakan modul 360. Nah, ya seperti yang kalian lihat, ini adalah footage yang kalian tonton itu sebenarnya gue pakai Insta360 One R dengan modul 360-nya. Jadi dengan modul 360-nya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah bagus? Apakah jelek? Lo bisa nilai sendiri, tapi nanti gue akan bawa keluar ya. Gue akan bawa keluar nanti gimana menurut kalian footage-nya dari Insta360 One R. Yuk, mendingan kita sekarang jalan keluar dan kalian tentukan, kalian nilai menurut kalian Insta360 One R ini apakah bagus ya. Lo bisa dengar audio gue apakah jelas. Ini gue nggak pakai mikrofon ya. Gue nggak pakai ibaratnya tambahan mikrofon, gue nggak pakai alat apapun gitu ya. Ini cuma kamera yang nggak pakai apa-apa, dan audio yang lo denger sekarang ini adalah audio yang ditangkap langsung dari kameranya Insta360 One R. Oke guys, mendingan kita sekarang kita keluar ya. Oke, gimana menurut kalian guys footage-nya? Apakah bagus? Apakah kece? Kita jalan-jalan keluar guys, kita lihat pemandangan. Ya, lo bisa lihat ini gue lagi jalan. Stabilisasinya gimana? Apakah kameranya stabil atau enggak? Ini gue jalannya juga agak brutal banget ya. Jadi lo bisa lihat apakah bisa kepake footage-nya atau enggak ya. Kita lihat ayam guys. Kita lihat kebun binatang Lotus Mini Blue. Nah tuh guys. Gimana menurut kalian? Tuh, kita akan jalan lagi, gue loncat tadi. Dan gimana kalau di bawah jalan, apakah stabil footage-nya? Gue coba lari ya. Menurut kalian gimana guys? Ya, ini gue lagi ke danau. Ngeri banget. Ya gimana guys, stabilisasinya, warnanya. Ya ini cuacanya lagi agak mendung ya guys. Ya jadi gue nggak berharap
gambarnya juga bagus banget atau gimana. Ya, tuh ada pemandangan danau, ada clubhouse. Ya, gimana menurut kalian footage-nya? Dan gue juga berharap lensa gue bersih ya guys ya. Kalau misalnya ada smudge atau apapun itu, ya gue sorry aja guys. Tapi semoga kameranya bersih. Kok gue ngos-ngosan ya. Ya lo bisa lihat apakah kameranya bagus atau enggak. Waduh, ada yang punya VW apa tuh, gue lupa namanya tuh. Tiguan apa ya? Bukan, Tiguan mah yang SUV-nya. Lupa gue itu, tapi keren. Oke, lanjut kita sambil jalan. Stabil atau tidak? Kita balik lagi ke rumah dan kita ngomongin sebenarnya fitur-fitur apa sih yang keren dari Insta360 One R. Ya, sambil kita jalan nanti kita akan coba juga kualitas low light-nya. Nah, ini kan tadi di luar ya, jadi mungkin kondisinya terang, dan kita akan coba kalau kondisinya low light ya. Kita akan coba masuk ke garasi rumah gue guys. Kita jalan dulu. Capek juga nih guys. Ya, kita coba lari lagi guys. Ini gue sambil lari guys. Gimana stabilisasinya? Ya, kita akan coba masuk ruangan. Kondisinya bakalan jadi low light ya, dan ini hasilnya kalau masuk ke rumah. Ya, ini kondisi low light ya. Gue akan coba masuk ke garasi rumah gue guys. Yes, ini tempat gue biasa bikin video sama ZX25R ya. Kondisinya agak gelap gitu guys. Dan menurut kalian gimana footage dari garasi motor gue ya, si ZX25R. Oke, ini kondisi low light. Oke, kita balik lagi ke meja guys. Gimana guys tadi footage-nya? Tadi kita udah jalan-jalan keluar, udah lihat pemandangan, udah lari-lari, udah jalan. Dan menurut kalian footage-nya seperti apa? Apakah tajam ataukah sharp ataukah jelek? Ya lo bisa nilai sendiri. Begitu juga dengan stabilisasinya dan kemampuan. Tadi kita udah ke tempat yang terang, terus masuk ke dalam ke tempat yang agak sedikit low light. Dah gimana menurut kalian hasilnya? Apakah bagus, apakah jelek? Lo bisa komen di bawah dan kalian sendiri yang menilai. Nah, kalau menurut gue sih footage-nya cukup bagus ya guys ya. Menurut gue footage-nya nggak kalah dari GoPro ya. Dan menurut gue enak dilihat juga gitu guys, dan stabil banget ya. Gue seneng Insta360 One R itu dia stabilisasinya juga ternyata nggak kalah dari GoPro ya. Walaupun menurut gue tetap kalau untuk sharpness-nya, untuk ketajaman gambarnya GoPro masih lebih bagus. Tapi Insta360 One R itu nggak, ibaratnya 11-12 lah, nggak terlalu jauh lah dari GoPro guys ya. Dan kelebihannya juga dari Insta360 One R itu aksesorisnya juga melimpah ya, nggak kalah dari GoPro juga. Lo bisa lihat di sini gue udah pakai lens guard yang tadi gue udah tunjukin. Ya, lo bisa beli di marketplace. Ini menurut gue wajib banget kalau lo pakai motovlog ya, kan amit-amit ya kalau misalkan lensa kamera lo kena batu atau kena pasir baret, nanti footage jadi nggak bisa dipakai kan. Yang mendingan lo lindungin dengan lens guard ini. Nah, lens guardnya ini memang agak sedikit expensive ya, agak mahal ya, di sekitar 450 sampai 600 ribuan. Tapi setahu gue banyak yang dijual di marketplace online itu sekitar 500 sampai 600-an ya, udah naik harganya. Jadi menyedihkan ya. Nah, terus ada aksesoris yang wajib juga lo punya kalau lo memang menggunakan Insta360 One R untuk motovlog ya. Pastinya adalah ini guys ya, mic adapternya. Nah, ini supaya lo bisa pakai external microphone, karena lo kan nanti mikrofonnya mau ditaruh di dalam helm pastinya kan. Nah, ini lo mesti punya nih mic adapter dari Insta360 One R. Dia interface-nya USB Type-C dan jack mikrofonnya itu 3,5 mm TRS ya. Ini banyak banget dijual mikrofonnya di marketplace ya. Begitu juga dengan mic adapternya, dan ini harganya cukup terjangkau ya guys menurut gua.
harganya sekitar 150 sampai 200 ribuan. Dan menurut gue ini cukup murah ya guys, karena kalau lo bandingin sama mic adapternya GoPro itu harganya 800 sampai 1 jutaan ya. Tapi adapternya untuk Insta360 hanya 100 sampai 200 ribuan ya. Jadi menurut gue kalau lo beli Insta360 One R ya, lo wajib banget sih untuk beli mic adapternya. Nah, dan kelebihan selanjutnya yang mau gue kasih tahu dari Insta360 One R adalah ya, lo lihat tadi footage yang tadi, lo lihat dari video yang gue bikin, bisa ngezoom ke kiri, bisa ngezoom ke kanan, bisa lihat ke atas, bisa lihat ke bawah, lo mau zoom in kemana, lo mau highlight yang mana, itu bebas, bisa lo lakukan sesuka hati lo. Jadi ibaratnya lo nggak butuh kameramen lah gitu untuk melakukan itu. Lo cukup butuh satu kamera itu bisa lo arahin ke kiri atau ke kanan, bebas suka-suka hati lo guys. Nah, tapi ada kekurangannya guys. Nah, kekurangannya itu adalah ibaratnya habis lo ngerekam video tadi Insta360 itu lo mesti lo edit dulu guys ya. Jadi nggak bisa langsung ibaratnya nggak bisa langsung dipakai untuk lo edit di misalkan software yang biasa lo pakai untuk ngedit video. Jadi lo mesti edit dulu di software khusus dari Insta360-nya ya. Jadi lo mesti edit dulu. Lo bisa edit di HP juga ya, softwarenya lo bisa download di Play Store pakai smartphone ya kalau lo senang edit pakai smartphone. Atau enggak lo bisa download kalau lo seneng pakai Mac atau PC, lo bisa download dulu exe-nya gitulah ibaratnya, filenya dari website Insta360, lo install, lo edit di situ dulu, baru diekspor. Nah, setelah diekspor jadi MP4 lah gitu ibaratnya, baru bisa lo edit di software editor yang biasa lo pakai. Jadi seperti itu guys. Jadi ibaratnya ada extra step lah guys, nggak langsung plug and play lah gitu, nggak plug lah gitu ibaratnya. Nah, jadi itu sih menurut gue kelemahan dari Insta360 One R ya. Jadi menurut kalian gimana tentang Insta360 One R ini? Lo bisa komen di bawah ya. Menurut kalian gimana? Apakah footage-nya jelek, ataukah footage-nya busuk lah, atau gimana lah, atau mungkin bagus lah, atau enggak gimana? Lo bisa komen di bawah. Oh iya, gue lupa guys ngasih tahu harganya. Aduh, kenapa gue langsung ke situ? Ya, jadi harga dari Insta360 One R itu harganya sekitar 7 jutaan sampai 8 jutaan guys ya. Jadi cukup mahal, dan itu untuk varian yang kayak punya gue nih, yang Twin Edition. Jadi lo dapat dua lensa. Jadi dapat lensa yang biasa, yang 4K wide, yang biasa, dan lensa 360. Nah, untuk yang satu lensa doang ya, kalau nggak salah untuk yang lensa ini doang, yang lo cuma dapat lensa ini doang, itu harganya sekitar 4-5 jutaan guys ya. Kalau lensa 360-nya doang itu 5-6 jutaan. Kalau yang dapat dua-duanya ya tadi sekitar 7 jutaan. 7 juta sampai 8 jutaan. Tapi dia bisa juga kok dijual terpisah. Jadi lo bisa beli lensanya doang, lo bisa beli lensa yang 4K, lo bisa beli lensa yang 360, bahkan ada yang baru tuh lensa 1 inch yang dia sensornya lebih besar, jadi bisa menangkap cahaya lebih banyak. Jadi ibaratnya lo performa lo lightnya bakalan lebih terimprove lagi. Jadi banyak banget yang bisa lo lakukan di Insta360 One R lah gitu. Ibaratnya modul-modulnya udah bisa lo bongkar pasang gitu kan, bisa lo ganti lensanya sesuka hati lo. Jadi menurut gue itu sih guys ya. Jadi menurut kalian gimana? Di sini gue lebih fokus kepada lensa 360-nya ya, karena itu adalah lensa yang paling sering gue pakai di vlog gue, karena ya paling fleksibel lah guys gitu, paling enak pada saat gue lagi nggak bisa fokus ke situ. Nah, kameranya bisa gue arahin ke situ terus gitulah ibaratnya. Ya, jadi gitu aja guys. Menurut gue ini Insta360 One R adalah kamera yang patut dipertimbangkan kalau lo pengen punya action kamera yang beda dari yang lain lah. Menurut kalian gimana footage-nya? Lo bisa komentar di bawah. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silahkan komentar di bawah. Jadi itu aja. Kalau lo merasa video gue ini bermanfaat, tolong di like dan jangan lupa untuk subscribe ke channel gue. Gimana pun juga subscribe itu gratis ya guys ya. Jangan lupa klik subscribe-nya yang warna merah itu guys, yang di bawah. Terus jangan lupa klik tombol loncengnya guys. Jadi biar lo dapat notifikasi kapan gue bikin video baru. Oke, jadi gitu aja guys. Thank you banget yang udah nonton video gue. Oke guys, see you next video. Wassalam.